Saudara, antar madhab ini ilmu lawan dengan ilmu, hujjah lawan dengan hujjah, kitab lawan dengan kitab, logika lawan dengan logika. Jangan segala sesuatunya sesama umat Islam diselesaikan dengan perang, diselesaikan dengan senjata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, khususnya di Indonesia saya ingin jaga, saya ingin mengajak semua yang ada, ayo kita jaga. Maka itu nasihat yang tulus, ikhlas dari hati saya yang paling dalam, saya sampaikan kepada kelompok Wahabi maupun kelompok Syiah sebagai kelompok minoritas di Indonesia. Tolong yang minoritas biar tahu diri, dan kita Ahlus Sunnah yang mayoritas agar tahan diri. Kalau yang minoritas tahu diri, yang mayoritas tahan. Saudara, antar madhab ini ilmu lawan dengan ilmu, hujjah lawan dengan hujjah, kitab lawan dengan kitab, logika lawan dengan logika. Jangan segala sesuatunya sesama umat Islam diselesaikan dengan perang, diselesaikan dengan senjata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, khususnya di Indonesia saya ingin jaga, saya ingin mengajak semua yang ada, ayo kita jaga. Maka itu nasihat yang tulus, ikhlas dari hati saya yang paling dalam, saya sampaikan kepada kelompok Wahabi maupun kelompok Syiah sebagai kelompok minoritas di Indonesia. Tolong yang minoritas biar tahu diri, dan kita Ahlus Sunnah yang mayoritas agar tahan diri. Kalau yang minoritas tahu diri, yang mayoritas tahan diri, insya Allah nggak bakal terjadi bentrok di antara kita. Betul? Betul? Saya mau tanya, Ahlus Sunnah siap tahan diri? Siap tahan diri? Ahlus Sunnah nggak pernah mengganggu madhab lain, saudara. Tapi madhab lain juga mesti tahu diri dong. Hei Wahabi, kami tidak paksa kau keluar dari Wahabi. Silakan kau jadi Wahabi, silakan kau jalankan keyakinanmu, tapi kau tahu diri. Ini Indonesia negeri Ahlus Sunnah, ini negeri Asy'ari Syafi'i. Ada etika-etika yang tidak boleh kau langgar. Di Indonesia ini kalangan Asy'ari Syafi'i sudah terbiasa dengan tawassul, dengan tabarruk, dengan marhabanan, dengan saudara mengirimkan hadiah untuk mayit, fawatih, zikir, dengan memperingati peringatan maulid. Itu sudah menjadi tradisinya kalangan Asy'ari Syafi'i, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, saudara. Nah, kalian Wahabi datang ke Indonesia, kalian gak mau tawassul, silakan. Kalian gak mau tabarruk, silakan. Kalian gak mau ziarah kubur, silakan. Kalian gak mau memperingati maulid Nabi, silakan. Kalian anggap semua itu bid'ah, silakan. Tapi jaga mulut kalian, jangan teriak-teriak di atas mimbar, jangan seenaknya bikin tulisan disebarkan di mana-mana. Yang melakukan tawassul bid'ah, yang tabaruk bid'ah, yang ziarah kubur musyrik, yang memperingati maulid lebih berbahaya daripada Yahudi dan Nasrani. Mereka semua sesat, lebih bahaya daripada orang kafir. Dagingnya, darahnya lebih halal ditumpahkan daripada orang Yahudi maupun Nasrani. Kurang ajar, biadab. Otakmu pakai. Ini negeri Ahlus Sunnah. Ya Allah, sekarang lebih kurang ajar lagi nih saudara. Kita dari kecil di kalangan Asy'ariyah Syafi'iyah diajarkan oleh orang-orang tua kita, nak, ibu bapak Nabi itu ahlul fatrah, la yuhasab wa la yu'adzab, tidak dihisab, tidak disiksa, nanti masuk surga bersama Nabi. Dari kecil kita diajarin sama kiai kita, sama guru kita, sama muallim kita, karena itu adalah akidah Asy'ariyah, saudara. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Suyuti di dalam kitab Masalikul Hunafa. Silakan baca saudara, lengkap dalilnya.
Datang nih makhluk baru yang namanya Wahabi. Saudara, teriak di atas mimbar, teriak di televisi dan radio mereka, saudara-saudara, ibu bapak Nabi kafir, musyrik, masuk neraka, kurang ajar. Akhlakmu di mana? Oh, mereka bilang kami punya dalil. Dalil kami lebih kuat daripada kau punya dalil. Andai kata pun kau ngotot dengan kau punya dalil, kau mesti berakhlak, menghargai mayoritas yang ada di sini. Dia nggak hargain kita, saudara. Dia teriak seenak-enaknya. Lebih kurang ajarnya lagi. Mereka ngarang buku, saudara, dijual di toko-toko, dibeli sama ibu-ibu dan bapak-bapak kita. Apa mereka bilang dalam buku mereka, saudara? Mereka tulis dalam buku mereka bahwa Asy'ari sesat, menyesatkan, kurang ajar. Ini dia, saudara. Silakan. Ada buku-buku yang dikarang, saudara, oleh mereka, saudara, menyesatkan Asy'ariyah. Kalangan Asy'ariyah mereka katakan sesat, menyesatkan, menentang Allah, masuk neraka, kurang ajar. Di tengah-tengah kita mereka berani mengkafirkan kita semua, saudara. Kalau Asy'ariyah dikafirkan, berarti NU semua kafir, FPI semua kafir, Habaib itu yang Ahlus Sunnah semua kafir, Mu'allim alis majalis Sunniyah itu semua kafir. Kurang ajar. Ilmu nggak seberapa mengafir-ngafirin orang, saudara. Ya, selama beberapa tahun ini, saudara, kami diam. Kami biarkan mereka, kami ajak mereka dialog, kami rangkul. Ya, ada Wahabi-Wahabi yang moderat, Wahabi-Wahabi yang cukup bagus, Wahabi-Wahabi yang mau diajak dialog, yang tidak mudah mengkafirkan orang. Dengan mereka kami bisa duduk dialog, saudara. Tapi ada Wahabi-Wahabi yang ekstrim. Seenaknya dia kafirkan ibu bapak Nabi, dia kafirkan kaum Asy'ari semua, saudara. Ini negeri Ahlus Sunnah. Saya mau tanya yang hadir, saudara, kalau kita dari kecil diajarkan cinta sama keluarga Nabi, betul? Betul? Termasuk ibu dan bapak Nabi, betul? Tahu-tahu datang nih Wahabi baru di negeri kita kaki maki keluarga Nabi. Marah tidak? Marah tidak? Marah tidak? Masih untung belum disembelih sama Aswaja di jalan, saudara. Hati-hati Wahabi, kalau Anda tidak bisa jaga lisan Anda, saya khawatir nanti Anda disembelih sama Aswaja di tengah jalan. Hati-hati. Jangan Anda pikir kalau Aswaja diam, Aswaja takut. Bukan takut. Kami cinta damai. Kami tidak mau ada keributan. Tapi kalian mesti tahu diri. Jadi warga yang baik. Jangan caci maki orang. Ahlus Sunnah tidak pernah caci maki mereka. Betul? Betul? Begitu saya mau tanya, siap jaga Ahlus Sunnah? Jawab yang kompak, siap jaga Ahlus Sunnah? Siap bela Ahlus Sunnah? Takbir! Begitu juga Syiah, saudara. Ini ada Syiah yang ekstrim. Jadi Wahabi ada ekstrim, suka ngafir-ngafirin keluarga Nabi. Syiah juga ada yang ekstrim, suka ngafir-ngafirin sahabat Nabi, saudara. Ini Syiah nggak benar. Kalau mau jadi Syiah yang akhlak, yang baik, yang santun, yang sopan, yang tidak ngafir-ngafirin orang. Saya mau tanya sama yang hadir, selama ini kita dari kecil kalau dengar nama sahabat baca apa? Baca apa yang kompak? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Ibn Khattab, Sayyidina Utsman Ibn Affan, Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib. Kenapa kita taraddi kepada sahabat? Karena kita cinta. Kenapa kita cinta, saudara? Karena jasa mereka luar biasa. Mereka membela Allah, membela Rasulnya, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta benda, jiwa raga untuk nabinya. Tahu-tahu sekarang ada seenaknya mencela mereka. Siapa mereka yang ingin menghina Abu Bakar, Umar, yang ingin menghina Utsman dan Ali? Kurang ajar. Siapa kalian? Apa jasamu kepada Islam, kepada Nabi? Nah, sekarang saya mau tanya nih yang hadir, kalau Anda udah biasa cinta sahabat, tahu-tahu dengar Sayyidina Abu Bakar dicaci maki, marah gak? Sayyidina Umar dicaci maki, marah gak? Kalau dia diamin lama-lama kita ngamuk tidak? Maka itu saya informasikan, hati-hati. Di Nusa Tenggara Barat
pesantren Wahabi dibakar oleh masyarakat, saudara. Gara-gara apa? Gara-gara dari pondok situ sering mengkafir-kafirkan, menyesatkan amaliyah daripada masyarakat setempat yang notabene Asy'ariyah Syafi'iyah. Dibakar di Madura, di wilayah Sampang, saudara, pondok pesantren yang dianggap Syiah oleh masyarakat dibakar, saudara. Kenapa? Karena masyarakat mendengar di pondok tersebut ada ustadz-ustadz diundang suka menghina sahabat Nabi, menghina istri Nabi, menghina Sayyidah Aisyah, saudara, radhiyallahu taala anha. Ngamuk, masyarakat dibakar. Sampai sekarang pengungsinya belum bisa balik ke Madura, saudara. Maka itu saya sampaikan dengan tulus dan ikhlas. Kita cinta damai. Hei Wahabi, hei Syiah, jadilah warga yang baik. Kalian tidak dilarang ada di Indonesia, silakan. Tapi jangan kalian sebarkan paham-paham kalian yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti menjadi fitnah, jadi menjadi sumber konflik. Hati-hati. Kalau Anda terus-menerus hei Wahabi menghina Ahlus Sunnah, hei Syiah menghina Ahlus Sunnah, jangan salahkan Ahlus Sunnah kalau besok Anda diperangi secara fisik oleh mereka. Betul? Saya mau tanya yang ada di sini, apa Ahlus Sunnah takut melawan Wahabi? Apa takut melawan Syiah? Siap jaga aswaja, siap bela Islam, takbir. Tapi saya tanya, kalau Wahabinya tahu diri, nggak pernah caci maki kita, mengkafirkan kita, apa kita ganggu? Kalau Syiahnya tahu diri, dia nggak nyebarin ajarannya di tengah-tengah kita, nggak caci maki sahabat, apa kita ganggu? Ahlus Sunnah nggak suka mengganggu orang, saudara. Dan saya minta semua kerjasama. Yuk mari, khususnya kepada Wahabi dan Syiah. Dan sebagai informasi, saudara, bahwa sejak beberapa tahun yang lalu kami dari Front Pembela Islam sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk dibuat undang-undang anti misionaris madhab. Apa maksudnya? Selain madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ari Syafi'i tidak boleh disebarluaskan di Indonesia. Tapi bukan berarti madhab lain gak boleh ada, bukan. Madhab lain silakan ada di Indonesia, silakan hidup dengan tenang di Indonesia, nggak ada masalah, silakan. Tapi mereka tidak boleh menyebarluaskan ajarannya di tengah masyarakat Ahlus Sunnah. Untuk apa? Lidaf'il fitan, untuk kita mencegah terjadinya konflik. Setuju tidak? Setuju tidak? Saya mau menyampaikan sekedar nasihat. Saya agak risih, prihatin dan khawatir, saudara. Di mana-mana negeri umat Islam ini diadu, perang di mana-mana. Sunni dengan Sunni, Syiah dengan Syiah, Syiah dengan Sunni, Wahabi dengan Sunni, Wahabi dengan Syiah, Wahabi dengan Wahabi. Di mana-mana, saudara. Ratusan ribu orang sudah meninggal dunia, jutaan peluru sudah diletuskan, tapi sayang sekali tidak satu peluru pun diarahkan ke Israel. Tidak ada satu mayat pun yang dibunuh adalah mayat tentara Israel. Kenapa kita mesti saling bunuh di antara